Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur dengan channel saya Dede Kusnadi Service. Kali ini dulur kedatangan power RDW untuk serinya FA23 Pro. Ini TD kelas dulur. Artinya power ini power kelas TD. Untuk spesifikasinya nanti kita lihat dulur. Untuk videonya, mumpung ada barangnya, sekalian kita unboxing, kita lihat-lihat untuk nilai komponen dan juga sekaligus kita load untuk power ini. Oke, sebelum kita bongkar, kita lihat-lihat dulu untuk tampilan depannya. Ini untuk tampilan depannya dulur. Untuk bodinya lumayan tebal. Dan ini untuk tombol powernya. Ini channel A, channel B dengan LED indikator aktif, sinyal, klip dan protect. Ini dulur. Untuk bodinya juga tebal ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya dulur. Ini untuk bagian belakangnya, kita lihat dari kabelnya. Kabelnya juga lemes dulur, dengan jacknya juga kuat. Ini untuk push, dan untuk bagian input ada di bawah. Ini input A ada di tengah, dan sebelahnya untuk input B, dan di samping-sampingnya untuk link A dan link B. Dan untuk switchnya ada dua, ini switchnya, switch sensitivity dengan switch mode ini. Untuk outputnya bisa menggunakan jack Spicon atau jack bending sesuai kebutuhan. Untuk bagian belakangnya ini dulur sangat simple, dan ini tidak ada untuk crossovernya. Bagian crossovernya tidak ada, jadi simple. Dan ini made in Cina. Oke dulur, langsung aja kita bongkar powernya. Sebelum kita bongkar, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan untuk loncengnya dulur. Dan inilah dulur untuk isi dalam power RDW seri FA23 Pro. Ini untuk isi dalemannya kayak gini. Yang penasaran untuk isi dalemannya. Untuk yang seri
FA23 ada di video sebelumnya. Ini yang seri Pro nya. Oke, kita lihat untuk trafonya. Ini trafonya tidak ada keterangan dari outputnya, hanya stiker ini FA23 Pro 230 volt, hanya stiker ini yang ada di bodi trafo, tidak ada. Dan untuk regulator dioda kiproknya atau dioda break, ini dioda break ada dua biji. Dan untuk tegangannya ada 4 kabel, 1 2 3 4, warna biru dan warna kuning. Ini tidak menggunakan CT, nanti CT nya digabung dengan dioda, ini membuat rangkaian seri. Dan untuk elko nya ini ada 1 2 3 4 5, berarti 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ada 20 biji elko. Untuk seri elko 4700 UF 250 volt dari brand RDW, Dan untuk bagian belakangnya ini dulur, kita lihat ada TIP 122 dan rangkaian untuk simetris, dan juga untuk bagian soft start. Untuk soft startnya sangat simple, hanya menggunakan satu relay dan juga 5 NTC. Ini untuk sikringnya 30 ampere. Untuk kipasnya ada 4 biji, 1 2 3 4, depan belakang ada kipas. Oke, langsung kita lihat untuk driver powernya. Ini untuk driver powernya. Ini selesai saya servis. Relay juga aslinya warna hitam seperti yang di sini. Ini yang masih original. Untuk finalnya menggunakan MJL 21193 dengan pasangannya ini dulur, MJL 21194. Ada 10 set, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 set. Dan ini untuk drivernya menggunakan Sanken A2151A dengan pasangannya ini C6011A. Dan di tengahnya ini untuk JE340 dan D1691. Untuk sebelahnya MJE 350. Dan untuk MOSFET-nya ini ada 2 set dulur. Seharusnya ada 3 set karena ini masih bawaan pabrik. Ada
3 seharusnya, tapi ini masih bawaan pabriknya. Sebenarnya ada 3 karena ini untuk seri tertinggi untuk MOSFET-nya, jadi cukup memakai 2 set menggunakan IX FK102N 30P ini dengan diodanya Desai 3006. Ini dulur untuk driver powernya. Ini untuk IC-nya kita lihat, kita perjelas menggunakan JRC 5532. Ini kita dekatkan. Ini untuk sebelahnya. Nanti kita lihat untuk PCB-nya dulur. Kita lepas dari box. Kita lihat untuk nilainya. Untuk panel belakang gabung dengan jak spikon dan juga inputnya PCB-nya jadi satu, jadi lebih simpel. Kita lihat panel depan. Ini untuk kipas. Dengan tegangan 24 volt. Dan ini juga untuk PCB panel depan, jadi satu dengan potensio dan LED indikator di tengah. Dan ini untuk switchnya, switch on off. Oke dulur, kita lepas dulu untuk driver powernya. Dan ini untuk driver powernya sudah saya lepas dari box. Biar lebih jelas untuk melihat kualitas komponennya. Ini selesai saya perbaiki. Ini untuk komponen yang rusaknya banyak, mulai dari tegangan tracking naik sama seperti voltase utama, dan untuk MOSFET-nya jebol semua.
dan juga untuk finalnya 4 set mati, dan ganti juga IC dan transistor kecil, opto, dan juga resistornya ini yang diganti. Dan ini untuk transistor kecilnya juga saya ganti karena relaynya juga terbakar. Dan untuk bagian PWM untuk transistor kecilnya saya ganti. Yang ini untuk drivernya RDW FA23 Pro. Untuk yang FA23 ada di video sebelumnya. Ini dulur, untuk kitnya sudah saya lepas dari heatsink biar lebih jelas untuk melihat PCB sebaliknya. Ini selesai saya servis karena banyak sekali kerusakan. Sekalian kita lihat untuk PCB sebaliknya. Untuk PCB-nya tebal ini dulur, dan jalurnya sangat rapi dan bagus. Dan ini untuk jumperan ground menggunakan kabel untuk jumperannya. Dan ini untuk bawahnya heatsink di PCB, ini juga tebal. Untuk relaynya ini dulur sudah saya ganti karena ikut jebol juga. Oke, sekarang kita tes untuk suaranya. Kita colokkan dulu untuk MP3. Untuk inputnya saya langsung dari MP3 pasang di channel 1. Untuk inputnya sudah saya paralel, pasang juga untuk jack listrik power. Untuk speakernya ini kita pasang di channel 1. Untuk speakernya saya menggunakan 12 in 2 kali. Oke, kita nyalakan powernya.
suaranya sangat flat. Ini di jam 8 aja sudah keras dulu. Untuk tenaganya sangat mantap. Ini inputnya sudah saya link ke channel B. Oke, kita cek tegangannya. Untuk tegangan power ini kita cek. Untuk tegangan standby, tegangan standby 9 volt. Kita kecilkan untuk musiknya. Ini untuk tegangan standby-nya 9 volt. Yang sebelahnya 10 volt, selisih sedikit tapi tidak apa-apa. Untuk biasnya 0,50, untuk sebelahnya 0,47, selisih sedikit, tapi ini masih bawaan pabrik. Untuk tegangan utamanya kita cek. ...194 volt min, dan untuk plusnya 194 volt. Untuk PLN nya sekarang lagi drop 215 volt, jadi terbaca 194 volt. Nanti kita load juga untuk power ini, kita load di 8 ohm karena PLN nya lagi sedang tidak baik atau tidak bagus. Ini 214 volt. Oke, sekarang kita load untuk power ini dulu. Kita load di 8 ohm dengan frekuensi 1 kHz. Kita pasang untuk input generator. Dan dummy loadnya di channel nomor 1 juga. Nanti kita pantau di osiloskop dan juga ampernya. Dan juga kita lihat untuk outputnya. Kita nyalakan powernya. Untuk sinyal sudah masuk.
Ini di channel nomor 1. Oke, langsung kita gas dulur. Dapat 111 volt 13 ampere di 8 ohm. PLN nya sangat drop pas kita load segini dulur, 199 volt. Ini tenaganya besar, dapat 111 volt 13 ampere di 8 ohm. Ini masih adem, tapi untuk PLN nya drop ini dulur, jadi terpaksa kita load di 8 ohm saja. Oke, sekali lagi kita load, dapat 111 volt 13 ampere di 8 ohm di channel nomor 1. Oke, kita pindah di channel nomor 2. Karena polaritasnya terbalik speaker, jadi kita pindah di min untuk probenya. Oke, ini sudah masuk inputnya karena saya link ke channel B, jadi cukup satu potensio. Oke, langsung kita gas. Sama dulur, dapat 111 volt 13 ampere di 8 ohm. PLN nya sampai drop 199 volt karena standby nya juga 213 volt. Lumayan mantap dulur buat subwoofer lapangan. Oke dulur, sekian dulu video dari saya Dede Kusnadi Service. Yang baru bergabung silakan subscribe dan aktifkan untuk loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari channel ini. Oke dulur, sampai ketemu di video berikutnya.